Oke. Di sini gue nggak bakal ngejelasin lagi, gue bakal ngebacot lagi karena to be honest gitu, gue lagi ngerjain project selain CPNS. Ada project untuk menulis novel ketiga, novel ketiga. Jadi novel 1 udah terbit, novel 2 rencananya mau gue kirim ke penerbit, masih dalam proses revisi, dan sekarang ada novel ketiga. Lumayan yang baca, asiknya. Sambil nulis materi selanjutnya, yaitu beberapa ya, kan sampai lupa gue babnya berapa, kebanyakan apain sih gue hari-hari gitu ya. Bentar ya, sampai bab 8. Gue sambil ngerjain bab 8 ini, gue juga membaca gitu. Ngapain membaca? Topiknya hari ini, kenapa matematika itu penting. Asik banget gak tuh topiknya, kenapa matematika itu penting. Gak tahu, gue pengen berbicara aja gitu tentang kenapa matematika itu penting. Banyak ayam ya, baru bangun ayamnya ya, lebih duluan gue bangun berarti. Nanti mungkin kalau sempat gue bakalan masukin beberapa jurnal penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita belajar matematika nih sampai SMP doang, itu kemampuan berpikir kita bakalan seperti apa. Ketika kita belajar matematika sampai SMA, kemampuan berpikir kita itu seperti apa, bahkan sampai kuliah gitu. Jadi belajar matematika itu bukan berarti kita belajar kayak every single day trigonometry, every single day about aljabar, kalkulus gitu. Enggak. Belajar matematika itu bisa apa aja. Bisa lu cuman berlatih, misalnya berlatih perkalian, it's still learning about math gitu ya. Tapi kan tahapannya kalau lu udah ibaratnya udah di luar kepala mengenai perkalian, otomatis naik satu step dong harusnya gitu ya kan. Gitu. Nanti kalau sempet lah gue masukin jurnalnya. Tapi kalau kalian kepo banget, cari di TikTok, pasti banyak yang bahas bahwa apa sih gunanya belajar matematika gitu. Misalnya belajar matematika cuma SD doang, SMP doang gitu. Ada. Dan semakin kita belajar matematika sampai tua lah, sampai kapan-kapan pun, belajar itu nggak mengenal waktu. Nih ayam ini musuhan nih kayaknya sama gue nih, yakin banget nih nggak suka nih ayam sama gue nih. Kita nggak mengenal waktu untuk belajar. Menyinggung nenek-nenek berumur 70 tahun yang masih belajar untuk meraih gelar PhD. It's really amazing, it really give me motivate untuk belajar lagi, untuk meraih gelar lagi. Tapi ya terkendala uang, terkendala kemalasan juga, dan terkendala banyak banget proyek gue yang kayak apa ya, kayaknya gue bisa deh raih gelar itu nanti. Dan gue sekarang fokus, mumpung masih muda gitu, gue pengen nulis novel sebanyak-banyaknya. Gue pengen pengen buat konten gitu, pengen mendedikasikan apa sih, pokoknya mimpi-mimpi gue yang lain selain gue belajar untuk meraih. Jadi kita bahas dulu, matematika itu penting dari cara berpikir. Kok bisa? Ini ya dari jurnal yang gue baca, ketika kita belajar matematika, apalagi yang problem solving, seperti soal-soal gue yang baru-baru ini kayak pertidaksamaan, apalagi sampai ke grafik ya kan, fungsi kuadrat, parabola, itu susah buat gue, itu susah sampai sekarang. Buat gue susah, enggak pas gue zaman SMA susah, sekarang enggak, sampai sekarang gue bilang itu susah gitu. Nah, problem solving seperti itu, apalagi udah diimplementasikan terhadap hal cerita, oh my god, itu naik level susahnya ya kan. Itu dari jurnal yang gue baca, kita menyelesaikan hal itu, sel-sel di otak kita yang awalnya non-aktif itu jadi aktif ya kan. Jadi kita ketika mendapati sebuah masalah baru, kita masalah itu opsinya itu makin banyak gitu loh ya. Untuk penyelesaian opsinya itu makin banyak. Misalnya ini
nggak nyambung sih, tapi ini ibarat permasalahannya pasti lebih sulit dari sini gitu loh. Problem solving lah gitu. Mata lu misalnya ada masalah, mata lu agak kurang sehat gitu, butuh vitamin A. Karena lu belajar matematika sampai SMP doang, problem solving lu hanya ada 2 pilihan, yaitu oke, gua kasih 3. Ada 3 pilihan. Ada wortel, ada bayam, sawi, itu doang. Itu doang problem solvingnya. Padahal gitu. Misalnya lu belajar matematika sampai SMA, itu lu bisa nemu tuh. Ternyata hati sapi ada, ternyata hati ayam ada, ikan salmon, ikan tuna gitu. Itu vitamin A-nya juga tinggi. Sehat tuh, banyak vitamin, ada vitamin B6, vitamin B12. Oh my god. Oh, ternyata ikan sesehat itu gitu, ya kan? Ibaratnya kayak gitu gitu. Meskipun secara nggak langsung nggak ada sangkut pautnya sama matematika sama sekali, tapi itu mengenai problem solving gitu loh. Kayak, mata gue agak gak enak nih, oke, gue makan wortel sama gula doang, makan bayam sawi dong. Padahal kan ketiga jenis itu cuma wortel doang ya yang paling enak ya, menurut gue gitu. Karena gue nggak tahu ada option lain untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata ikan, sesuatu hal yang paling gue suka, menjadi solusi. Seperti itulah matematika ya, membuka option-option lain. Misalkan kita kasih masalah berat gitu ya, tentang bisnis. Ketika lu belajar sampai SMP atau SMA doang, opsi lu cuma 2. Ketika bisnis lu mulai bangkrut, satu, buka bisnis lain yang lebih murah. Yang kedua, tutup bisnis lalu kerja sebagai buruh. Ketika lu kuliah, ya kan, belajar matematika sampai kuliah, lu nemu problem solving lain. Apa? Promosi besar-besaran. Promosi itu bukan menurunkan harga, tapi membuat trik kayak dipaketin gitu. Harganya awalnya 13.000 menjadi 12.999, tapi dipaketin, nanti kelihatan murah. Paham kan? Problem solving gitu. Jadi matematika sangat penting ke cara berpikirnya. Jujur aja pas skripsi gue juga balas kayak gitu sih, karena saking lagnya. Gue skripsi itu materi skripsi gue itu mengenai saham, estimasi parameter saham. Saham itu adalah sebuah kalau secara fisiknya itu sebuah lembaran gitu ya, lembaran yang menyatakan bukti lu memiliki modal atau uang di suatu perusahaan yang bisa dijalankan dan menghasilkan keuntungan. That's saham ya. Jadi gue analisis mengenai saham itu kan bla 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 bla. It's really hard. Di proses tersebut jarang banget yang pakai metode gue. Metode gue itu mixture. Metode estimasi parameternya itu mixture normal. Dan itu masih belum banyak orang yang membahas penelitian tentang hal itu gitu. Meneliti saham banyak yang meneliti saham pakai K-means gitu ya kan, clustering kayak gitu, itu banyak, udah banyak. Tapi metode yang gue pakai distribusi mixture normal itu jarang banget, hampir nggak ada. Gue mencari-cari tidak ada gitu. Akhirnya gue sampai ikut ke perkuliahan di India. Makanya India tuh kalau kalian yang udah bergelut di matematika atau programming, India tuh bagus banget gitu loh, kayak matematikanya tuh bagus banget gitu Pak. Kalau belajar mengenai kalkulus, gue ke India bro, mencari dosen India untuk menjelaskan hal itu aja gitu. India bagus banget untuk hal matematika dan komputer teknologi gitu kan. Kok selama enggak, yang India itu gue ambil di YouTube, terus gue ambil
juga kursus selama 3 minggu di Turki ayam Turki di Turki gua ambil bahasa Inggris. Di India juga bahasa Inggris. Really hard. Gua harus membuat kan statistika itu coding ya, main pemrograman juga ya. Gua harus buat kodenya sendiri, modelnya sendiri. It's really hard. Gua diem jadi ibarat kata sehari 8 jam duduk doang, apalagi kalau gue pas nggak sholat ya, 8 jam duduk doang gue di depan laptop, saking gue pengen taunya gitu, saking gue pengen lulus ngerjain skripsi gitu. It's really hard kita kan, prosesnya itu loh yang penting, sepenting itu. Beruntungnya gue nggak ada proses yang susah di bagian dosen pembimbing ya, nggak. Wah, beliau sangat baik banget kata kaprodi gua, dosen pembimbing, pas skripsi ditanyain, menurut kamu nih setelah kamu lulus apakah skripsi kamu ini berguna? Gue jawabnya lagi nggak berguna lagi, padahal berguna banget. Prosesnya itu loh kayak problem solving, gue nyarinya nggak di Indonesia doang, gue sampai berkeliaran di India, di Turki, di Amerika juga, berkeliaran untuk mencari metode itu gitu kan, mengikuti kursus sana sini. Ternyata proses itu yang penting, dan gue jawabnya enggak. Gue berpikirnya kayak ngapain gue gunain model distribusi mixture normal ini buat apa gitu. Emang iya, kalau gue bekerja di dunia saham persahaman mungkin itu akan berguna. Kalau jabatan gue cuman sebagai staff mah nggak bakalan digunain. Kalau gue jabatan gue udah sampai ke bagian konsultan gitu ya, kayak lu ada nggak metode untuk mengestimasi saham ini biar optimal nih sahamnya, portofolio sahamnya. Oh ada nih, ini pas skripsi gue bilang itu berguna. Gue berpikirnya di situ doang, stuck di situ doang. Sama nih kayak lu pada kayak ngapain gue belajar logaritma, persamaan kuadrat, halah tai gitu kan. Memang kayak iya, masa uang dikuadratin kan nggak bisa ya, masa uang di logaritmain kan nggak bisa ya, kan kita mentok-mentoknya mikir matematika apa uang ya kan. Tapi bukan, ternyata problem solving, pemikiran itu. Dosen gue bilang sambil ketawa gini, emang proses kamu nggak berguna? Oh iya pak, berguna. Itu proses itu, kamu kan problem solvingnya bagus itu, udah gitu. Itu berguna di dunia kerja nanti, bahkan di dunia kehidupan kamu biasa, di rutinitas kehidupan kamu itu pasti bakalan berguna. Gue begini, oh iya pak, berguna pak gitu. Gue baru sadar bahwa yang dibahas itu prosesnya, bukan skripsi yang berapa halaman itu gitu. Gue sekalian spill buku referensi ketika gue buat konten materi SMA. Iya, buku SMA gue lah kayak kan, ditulis oleh Nur Mandiri. Bagus banget bukunya, bagus banget. Jadi kayak ada FYI-nya di beberapa section gitu ya kan, bagus banget ya. Tahukah kamu siapa namanya? Dan it's really hard. Jadi soal-soalnya ini challenging banget anjir. Ya benar, sangat challenging. Mentok 98 paling sering. Susah itu soal-soal di sini gitu. Ini. Dan gue orangnya nggak serajin itu nih. Gue baru ngerjain di latihan soal ujian akhir doang. Gue baru kerjain nih. Kelihatan nggak ceritanya? Baru di latihan soal ujian akhir. Ini mah polosan depannya. Gue dulu pas SMA mah nonton One, astagfirullahaladzim. Tapi tetap nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Ini susah banget. Nanti gue spill banget, apalagi yang tentang statistika banget itu ya, gue bakalan spill di konten gue. Jadi itulah topik pengocehan hari ini. Kita kayak gue agak miris lagi, anak SMA yang bisa perkalian pembagian itu lagi, iya lagi
agak miris, tapi ya gimana lagi, bukan kendali gua gitu loh. Gua sebagai masyarakat biasa ya hanya bisa menuliskan kritikan atau saran gitu dengan cara yang baik gitu. Misalnya sekarang mah pemerintah itu bisa lihat media sosial, itu tulis aja di akunnya gitu ya kan, nggak usah bikin status WA lah kata gue mah. Kalau mengkritik kita kan nggak bakalan nyampe, mengkritik di status WA wah nggak bakalan nyampe itu ya, kecuali di WA lo ada gitu perwakilan rakyat, itu di WA lo ada, bagus. Mengkritik dengan cara hal yang baik gitu, nggak bilang-bilang kayak ih babi ini kebijakan ini babi, dan orang yang buat kebijakan ini babi, udah orangnya jelek, hitam, udah lah, itu mah lo bukan mengkritik, itu lo mencaci, itu udah masuk ke fisik gitu ya. Ayolah bersatu ya, nggak usah lagi yang yang 42% itu, yang 58% itu, janganlah. Menurut gue kita kritik bareng-bareng gitu, kita diskusikan bareng-bareng, kita sampaikan aspirasi ini bareng-bareng, nggak usah yang 42% aja, nggak usah yang 58% aja, bareng-bareng gitu untuk Indonesia. Kita bersatu gitu, jangan apa-apa pemilu gitu. Kita bukan fans, kita bukan fandom bro, kita itu cuma pemilih rakyat gitu loh. Hal baik ya kita dukung, hal buruk ya kita kritik dengan cara hal yang baik juga kata ya. Yuk bisa ya bersatu ya. Jangan kubu-kubuan lagi, serem loh. Itu bisa memecah pertemanan juga loh ya. Please bersatu.